Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belauni Nurma dari Prodi Psikologi kelas Soft Skill 128. Jadi di sini aku mau cerita tentang kayak perjalanan aku. Aku mau mulai dari akhir SMP masuk ke SMA sampai sekarang. Jadi dulu aku tuh SMP di SMP Negeri 3 Kebumen, yang itu merupakan SMP SMP unggulan lah di kotaku, kayak favorit gitu. Dan udah pasti aku pingin kan kayak meneruskan gitu ke SMA yang favorit juga, ada SMA 1 sama SMA 2. Nah, ternyata waktu zamannya aku gitu, itu tuh ada sistem zonasi. Jadi karena rumah aku tuh lumayan jauh dari SMA 1 sama SMA 2 gitu, yang di kota, rumahku ke pusat kotanya gitu lumayan jauh. Jadi kayak udah pesimis banget gitu aku, kayaknya udah gak bakal bisa deh masuk SMA 1 atau SMA 2 gitu ya. Tapi aku nyoba buat itu sih, buat dapet nilai yang bagus gitu di ujiannya gitu. Aku ikut les sana sini gitu, kayak buat belajar, kayak biar bisa dapet nilai yang aku targetin gitulah. Tapi ternyata waktu pendaftaran SMA itu tetap aja nggak lolos aku, kayak nggak keterima gitu, nggak keterima di SMA 1 sama SMA 2 Kebumen gitu, nggak keterima. Akhirnya aku nyoba daftar di SMA 1 Bejagoan yang sedikit lebih dekat gitu dari rumah aku ke SMA itu, SMA 1 Bejagoan. Jadi dan di situ aku keterima. Terus aku masuk kelas 10 dan alhamdulillahnya aku masuk IPA, karena emang dari awal aku pingin masuk IPA ya. Masuk IPA ya, kelas 10 semester 1 aman. Terus masuk semester 2 ternyata ada wabah COVID-19. Jadi awalnya ada pemberitahuan tuh libur 2 minggu gitu, yang ternyata lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, kayak yang awalnya 2 minggu nambah, kita ituin 2 minggu lagi ya, kayak liburnya tambahin 2 minggu lagi, tambah 2 minggu lagi gitu. Dan yang status awalnya libur jadi belajar jarak jauh atau daring gitu, sampai berapa tahun sih, 2 tahun mungkin ya, aku udah lupa. Sampai pokoknya kelas 12 mulai ada tuh tatap muka. Kelas 12 mulai ada tatap muka, kayak masih 50% sih semester awal, semester 1 kayak masih 50%, dan itu belum yang rutin gue, kayak belum yang jelas gitu, kayak berangkat terus enggak.
Terus semester 2 udah mulai ada 100%. Tapi kayak masih dibagi itu loh, bukan sesi sih, lebih ke kayak dibagi 2 gitu loh. Pokoknya gitu deh, udah mulai 100% gitu lah ya. Semester 2. Dan yang sedihnya tuh waktu selama Covid itu, mungkin ini gak cuma aku aja ya yang ngerasain, motivasi belajar aku tuh jadi turun. Kayak ya yang karena Covid gitu di rumah, belajarnya dari rumah, yang bisa sambil tiduran, bisa ditinggal tidur malah apa segala macem. Jadi dan karena daringnya itu lumayan lama ya, kayak udah mulai terbiasa kayak gitu. Jadi udah motivasi belajarnya turun gitu, sampai akhirnya masuk pun masih yang kayak seneng masuk, bisa ketemu teman, tapi masih kayak yang ada rasa malesnya gitu loh. Kayak aduh, harus bangun pagi, berangkat sekolah, terus ngerjain tugas ini itu segala macamnya gitu ya. Itu yang aku rasain sih gitu ya. Tapi aku tetap belajar kayak, dan ya apa ya, tetap belajar sih gitu lah pokoknya. Terus kayak aku punya target, aku pengen masuk psikologi. Dan ya sebenarnya selama Covid itu aku kayak nyari tahu tentang kayak psikologi tuh gimana ya, cara masuk psikologi tuh gimana, dan psikologi tuh jalur apa sih, bukan jalur, kayak apa sih, kayak dia tuh masuk rumpun saintek atau masuk rumpun sosum gitu. Aku cari tahu, ternyata psikologi itu sebenarnya masuk rumpunnya soshum, tapi ada beberapa universitas yang psikologinya itu saintek gitu. Terus ada satu univ, ada beberapa univ yang itu yang psikologinya saintek itu. Dan ada satu univ yang kayak aku nih pengen di sini gitu, aku pengen di sini gitu. Dia tuh saintek, aku pengen di situ gitu. Jadi makanya aku tuh ngerasa kayak psikologi di sini saintek, jadi aku kayak nggak perlu harus linjur gitu. Terus ya udah aku karena udah kelas 12 ya, terus les aku masuk les gini. Terus ya, dan ya punya les gitu. Terus waktu ada pengumuman siapa aja yang masuk eligible gitu, ternyata aku masuk jadi salah satunya. Aku masuk, terus yaudah aku ambil terus aku ngambil salah satu universitas yang ada di Jakarta. Dan aku di situ nggak ngambil psikologi sih, aku ngambilnya karena kan pasti ada bimbingan dulu ya sama BK itu, dan BK-nya nyaranin aku buat masuk ya. Awalnya tuh aku mau masuk itu, mau ke, aku pinginnya sih mau ke yang univ yang ini loh, univ yang aku bener-bener incer gitu karena psikologinya itu. Tapi aku sadar gitu, kayak nilaiku nggak setinggi itu buat bisa tembus kesini gitu. Jadi ya kayak ada kan satu univ juga di
gimana gitu ya, yang itunya juga psikologi juga saintek. Aku mau ngambil gitu. Terus kata bimbingan sama Bika katanya kayak aku ditanya selain psikologi kamu pengen masuk apa lagi tuh, kayak apa sih, kayak pilihan keduanya gitu loh. Dan waktu itu aku tuh lagi suka sama kimia. Terus saya aku bilang, oh kayaknya aku pingin masuk kimia deh bu, pokoknya aku mau kayak gitu ya. Terus akhirnya ibu BK bilang gini, oh iya itu boleh tuh kamu masuk itu, karena dilihat kan nilainya, kayak nilai kimia aku ya sebenarnya nggak tinggi banget, tapi ya lumayan, tapi yang tinggi banget gitu loh. Terus sudah tuh kayak disaranya tuh masuk situ aja. Terus akhirnya yaudah aku ngambil kimia, jurusan kimia murni gitu di salah satu universitas yang ada di Jakarta gitu. Ada temenku juga yang ngambil di situ juga, di salah satu dia yang ada di Jakarta juga. Aku bareng sama dia, cuma beda jurusan, beda prodi gitu. Eligible juga dia. Udah kita sama-sama ambil di situ. Terus waktu pengumuman ternyata kayak aku sama temanku belum beruntung gitu, kurang beruntung lah di situ, jadi nggak terima, nggak lolos gitu. Udah sampai akhirnya SBM aku ngambil salah satu univ yang ada di Bandung tuh, yang bener-bener aku incar banget karena psikologinya. So aku ngambil di situ sama univ di Purwokerto ya, Unsud. Yang di situ aku ngambil psikologi ya. Yang di Bandung tuh aku ngambil psikologi ya, Bandung, salah satu universitas yang di Bandung, psikologi. Ngambil psikologi itu pilihan pertama. Udah sampai akhirnya SBM udah terus kayak sebenarnya persiapanku kurang matang gitu, tapi aku udah berusaha gitu, aku udah berusaha sebisa aku, tapi emang sedikit kurang matang sih. Tapi aku udah berusaha gitu, udah waktunya SBM UTBK udah selesai, kayak ngerjain UTBK udah selesai. Sampai akhirnya itu kan aku ingat itu UTBK tuh bulan Mei UTBK bulan Mei. Terus bulan Juni tanggal 23 itu kan pengumuman SBMPTN kan. Nah ternyata sebelum tanggal 23 Juni itu ada apa ya, ada apa sih, pokoknya ada satu kejadian yang benar-benar bikin aku down gitu. Tanggal 13 Juni ayahku meninggal, menghembuskan nafas terakhirnya. Dan di situ aku bener-bener kayak udah kayak nggak tahu lagi deh, itu kayak sedih banget gitu, gitu, kayak udah kayak nggak tahu deh gitu ya, sedih, down ya, pokoknya down deh. Di situ aku down terus sampai akhirnya tanggal 23 Juni yang dimana itu pengumuman SBMPTN. Dan ternyata aku belum rezekiku juga aku bisa masuk di univ impian aku. Kayak di situ aku bener-bener kayak udah nggak tahu lagi rasanya, kayak mau
kayak udah nggak tahu lagi deh rasanya, kayak bener hancur gitu. Kayak kemarin aku ditinggal sama ayah yang udah pasti bikin aku sedih banget, bikin aku down, nangis terus-terusan yang gitu. Terus sekarang pengumuman apa ya, ibaratnya ya pengumuman SBM yang kayak nanti kedepannya aku mau gimana gitu. Di wifi impian aku ternyata belum rezekiku juga di situ. Pasti udah rasanya gimana ya, udah rasa daunnya tuh jadi double gitu loh, ngerti gak sih? Kayak udah gak tahu lagi rasanya, bener-bener yang kayak kayak mungkin itu selama aku hidup sampai di situ, waktu itu tuh bener-bener waktu terendah. Kayak aku ada di titik terendah aku waktu itu. Ya di situ. Terus ya karena masih ada jalur yang lain, aku juga masih nyoba jalur yang lain kayak mandiri. Aku nyoba mandiri juga, nyoba jalur mandiri juga. Ternyata juga masih belum rezeki aku juga gitu ya. Benar-benar di situ aku benar-benar kayak emang aku ngerasa kayak aku nggak sepantas itu kah buat bisa ngerasain mengenyam pendidikan di univ negeri gitu lah ya. Kayak aku benar-benar kayak kenapa berat banget ya ujian aku sekarang tuh. Tapi aku tetap nyoba buat positive thinking sih, kayak dia nggak terlalu larut juga, tapi ya down banget gitu. Tapi ya buat tetap berusaha gitu, kayak tetap berusaha, aku tetap berusaha nyari hal positifnya aja gitu loh. Mungkin ya, mungkin Allah kayak selama ini usaha aku belum dihituin ke apa ya, belum dikasih ya kayak usaha aku buat masuk PTN gitu belum dikabulin juga gitu. Mungkin aku berpositif thinking ya, mungkin Allah ngehindarin aku dari hal-hal yang buruk yang ada gitu loh. Makanya aku belum juga masuk ya gitu. Aku nggak tahu deh mau ngomong apa lagi nih. Udah, pokoknya jalur mandiri juga aku nggak bisa masuk, nggak bisa tembus. Terus aku benar-benar yang nangis gitu kan. Terus ibu bilang nggak apa-apa, sekolah kan nggak harus di negeri gitu. Sekolah kan nggak harus di negeri, masih banyak univ lain yang akan menerima kamu jangan berpatokan di satu univ yang emang bukan rezeki kamu, yang emang Allah takdirin belum buat kamu. Tapi kan masih ada univ lain yang belum kamu coba gitu, entah itu negeri maupun swasta. Terus aku mikir kayak ya benar sih. Terus aku nyari lah univ swasta gitu, dan ternyata
entah gimana aku nggak tahu ya, itu kayak kepincut, nggak tahu juga kepincut atau apa gitu. Akhirnya aku daftar ke UAD psikologi UAD ya, lewat jalur nilai UTBK waktu itu ya, nilai UTBK psikologi UAD. Dan sampai hari pengumuman aku buka, ternyata lolos. Dan disitu aku kayak ngerti gak sih rasanya berkali-kali ditolak, terus kamu nyoba lagi ya, walaupun di tempat yang berbeda, di bukan tujuan awal kamu gitu, tapi kamu lolos, pasti rasanya tetap tuh gak sih, rasanya kayak ya seneng bangga gitu. Akhirnya aku masih bisa, akhirnya aku masih dikasih kesempatan sama Tuhan, sama Allah, buat aku bisa belajar di psikologi gitu, belajar di jurusan yang benar-benar aku pinginin buat belajar gitu. Nah sih, walaupun mungkin bukan di tempat yang aku impi-impikan, aku gadang-gadangkan dari dulu gitu, ya nggak apa-apa, setidaknya aku masih di jurusan yang sama yang aku bikin dari dulu gitu. Situ aku senang kayak sembari apa ya, kayak ngasih motivasi ke diri sendiri lah, kayak nggak apa-apa Bel, yang kemarin yang kamu idam-idamkan belum juga jadi rezeki kamu, sekarang masih ada tempat lain yang nerima kamu, kayak ngasih kamu kesempatan buat kamu bisa belajar. Jadi nggak apa-apa, kamu jalanin ya, sampai akhirnya sekarang status aku jadi mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan, dan udah menjalani proses pembelajaran selama 1 semester, dan sekarang masuk ke semester 2. Dan ternyata di sini aku juga ketemu banyak temen yang baik-baik, yang punya cerita sama juga dengan aku gitu, tapi cerita yang sama tapi versi mereka gitu loh, kayak bisa sharing ini itu segala macam. Ketemu banyak orang baik deh gitu di sini. Jadi kayak suatu hal yang patut aku syukuri gitu. Kayak dimanapun kamu berada, ya udah, ya, syukuri aja, nikmatin, jalanin, enjoy itu. Kayak jangan berburuk sangka dulu deh sama rencana Tuhan, sama rencana Allah itu. Mungkin Allah lagi nyiapin sesuatu, kayak mungkin Allah lagi nyiapin sesuatu yang baik buat kamu gitu ke depannya gitu. Kayak pokoknya Allah punya rencananya sendiri deh gitu. Jadi apapun yang kamu dapat, apapun yang kamu terima, walaupun itu gak sesuai sama
tujuan awal kamu gak sesuai sama keinginan kamu, kayak kamu patut bersyukur gitu. Kamu patut bersyukur, syukurin, nikmatin, jalanin gitu. Kayak jangan terlalu, ya itu deh, aku nggak tahu ngomong apa lagi ya itu. Dan sekarang semester 2 ini aku nyoba daftar organisasi di fakultas psikologi. Aku daftar BEM dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan buat bisa bergabung dan belajar ngembangin diri. Dan ya, aku sekarang anggota BEM. Aku berharap semoga aku bisa berpartisipasi gitu di BEM ini, bisa berpartisipasi ya, dan aku juga bisa belajar terus ngembangin, belajar kayak berkembang apa gitu deh, berharapnya gitu. Dan udah, kayaknya udah cukup sekian cerita dari aku. Mohon maaf kalau aku selama cerita ini aku ngomongnya belibet atau kayak kurang jelas, sulit dipahami. Mohon maaf, karena aku apa ya, kayak kemampuan aku berkomunikasi itu kayak bukan apa ya, nggak bagus, kayak sedikit kurang bagus gitu. Jadi mohon maaf kalau omongan aku sulit dipahami. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.